Halo Sobat Podcast Poltekkes Kemenkes Riau. Nah, balik lagi nih sama aku Amira Mazaya, mahasiswa Gizi. Nah, jadi hari ini Mira bakal ngajak teman-teman semua untuk ngobrol-ngobrol nih dari salah satu narasumber hebat kita. Nah, hari ini tema kita yaitu tentang belajar, berprestasi, dan berorganisasi. Nah, Mira nggak sendiri nih, karena Mira bakal ditemanin sama salah satu narasumber kita. Halo Pipa. Halo Mira. Mungkin boleh perkenalan diri dulu nih, Pip. Ya, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Afifah Aulia. Saya dari Prodi D3 Gizi tingkat 2C. Nah, jadi di sini saya sebelumnya berterima kasih kepada Poltekkes Kemenkes Riau yang sudah mengundang saya untuk menjadi narasumber di podcast kali ini. Yang tentunya semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya di sini. Nah, ya, bener banget nih. Oke, jadi kita langsung aja lah ya, Pip, ngobrol-ngobrol santainya. Boleh nih, Mir. Nah, kemarin kan kita Caping Day nih, Pip, baru pertama kali nih Gizi Caping Day di Poltekkes Riau. Nah, terus dengar Pipa diumumin nih jadi mahasiswa berprestasi di semester 3 ini dan dipanggil ke depan, itu gimana tuh rasanya? Rasanya alhamdulillah sekali Mir, karena ini pertama kalinya juga kan kita Caping Day di sini. Benar. Dan rasanya waktu kemarin dipanggil itu rasanya Masya Allah luar biasa. Iya. Dan itu tentunya tidak lepas dari pertama itu karena rezeki dari Tuhan tentunya. Yang kedua juga tidak lepas dari dukungan orang tua dan support dosen teman-teman semuanya. Oke, bener banget. Jadi IPK paling tinggi nih seangkatan di semester 3 ini berarti ya, Pip? Iya, alhamdulillah Mir. Oke, mungkin boleh nih dikasih tips-tipsnya gimana biar bisa dapat IPK berapa kemarin? Alhamdulillah kemarin dapat IPK 3,99. 3,99, dikit lagi 4 ya, Pip? Iya. Mungkin boleh Nyaris tuh ya. dikasih tipsnya gimana biar dapat segitu? Kalau untuk tipsnya itu yang pertama tentunya kita harus berusaha ya. Di samping kita harus berusaha dengan rajin, dengan giat, nggak boleh malas-malas. Kalau misalkan ada malas pun harus dilawan gitu ya. Dan juga tentunya kita harus berdoa dan bertawakal kepada Allah. Biar usaha kita juga diiringi dengan doa. Benar-benar. Oke. Keren banget sih dapat IPK setinggi itu gitu rasanya. Alhamdulillah Mir, kasih ya. Iya. Ada lagi nggak nih tips lainnya? Mungkin belajarnya gimana seputar kuliah di gizinya dan mungkin gimana gitu sejauh ini? Kalau sistem belajarnya kita itu pertama kita kan belajar di kelas nih. Belajar di kelas memang harus benar-benar mendengarkan dosen karena di sana ada materi dan rumus-rumus dan semuanya yang belum tentu kita bisa dapatkan dari luar ya kan. Nah, habis itu juga kita mencari referensi dari internet juga untuk menambah ilmu pengetahuan kita gitu. Dan juga nanti pas sampai di rumah juga diulang-ulang kembali, dikilas balik materi apa yang sudah dipelajari. Dan kalau mau ujian juga dipelajari lagi gitu. Oke, berarti harus diulang-ulang terus ya belajarnya. Dan mengambil dari berbagai sumber gitu ya, dari dosen, juga dari internet gitu ya. Nah, kan Pipa juga IPK-nya tertinggi nih di angkatan ini, di semester 3 ini. Terus juga tadi dia berbagi tips. Nah, mungkin boleh tahu nggak sih kenapa Pipa memilih jurusan gizi gitu kuliahnya? Nah, sebelumnya aku milih jurusan gizi pertama karena aku memang minatnya di kesehatan. Dan dulu kan sempat ragu awalnya mau ambil jurusan apa nih di kesehatan gitu kan. Ada kedokteran, ada gizi, ada keperawatan, ada kebidanan dan lain-lain. Nah, jadi setelah ikut SNBP, SNBT, akhirnya ikut di Poltekkes, akhirnya ada rezeki di Poltekkes Kemenkes Riau, di jurusan gizi tentunya. Dan minat aku di jurusan gizi ini karena pertama peluangnya bagus, jurusan gizi juga berpeluang bagus di lingkup di ranah kesehatan, di tenaga kerja kesehatan, bisa di rumah sakit atau di puskesmas, atau juga bisa di dinas kesehatan, atau juga bisa jadi dietitian, jadi ahli gizi. Nah juga nanti bagusnya untuk kita sebagai, kalau kita nanti udah besar, udah jadi ibu rumah tangga kan juga modal yang penting kan di sini. Dan juga nanti kita bisa buka wirausaha nih Mir, buka catering atau apapun itu. Benar-benar.
catering kesehatan Iya. ya, catering diet Catering gitu. diet bergizi. Buat calon suaminya juga nih mungkin bisa cari calon istrinya yang anak gizi untuk anak-anaknya. Ya benar kan? Iya, benar nih Mir. MBG juga bisa. Apalagi sekarang nih kan ada program yang lagi booming sekarang Ya, kan, benar, MBG. MBG. Nah, itu prospek banget untuk jurusan gizi bisa bekerja di lapangan pekerjaan itu. Oke, jadi dari prospek-prospeknya kayaknya berpeluang besar, makanya Pipa akhirnya mutusin buat masuk ke gizi. Masuk ke gizi. Dan rezekinya juga di gizi. Iya, oke. Jadi gimana nih rasanya udah ngafal rumus-rumusnya, belajar segala macam seputar gizi tuh gimana sih, semencintai itukah gitu rasanya dengan gizi? Tentu di gizi ini kita ada susah dan senangnya ya Mir, karena Mira juga gizi kan. Iya, sama. Kita ada teori, juga ada praktik, juga susahnya mungkin di kita di rumus-rumus diagnosis, menentukan diagnosis, sama mungkin nanti di praktik juga harus bisa memberikan yang terbaik ya kan, karena kalau salah-salah kan bisa bahaya kan, bisa fatal, kasih giat untuk pasien gitu. Benar banget. Oke, tadi udah juga dikasih tipsnya biar dapat nilai yang bagus nih dari Pipa. Mungkin ada tambahan tips lagi mungkin? Tambahan tipsnya buat teman-teman tetap semangat dan pantang menyerah sih, harus giat walaupun ada rasa malas, belajar untuk melawan rasa malas itu sendiri gitu. Oke, nah ini seputar akademiknya aja udah luar biasa banget nih. Nah, non akademiknya nih nggak kalah lagi nih, nggak kalah hebatnya. Kita mau yang mana dulu ya, Pep? Yang mana dulu nih? Boleh nih, bebas nih Mir, boleh. Bebas. Oke, kita mulai dari organisasi dulu kali ya. Boleh. Oke, kan sekarang kalau yang tahu Pipa menjabat di Himpunan Mahasiswa Gizi atau di Himazi sebagai Bendahara 2 nih. Iya. Nah, kira-kira mungkin boleh dibagikan gimana experience-nya selama menjabat sebagai Bendahara 2 di Himazi? Jadi sekarang ini Afifah aktif di organisasi Poltekkes, yaitu di organisasi Himazi, yang dimana alhamdulillah sekarang menduduki jabatan Bendahara 2. Nah, itu sebelumnya itu gimana tuh perasaannya atau apa yang dirasakan selama berorganisasi di Himazi gitu? Nah, jadi selama di Himazi itu Viva merasakan Viva bisa lebih mengembangkan diri, bisa lebih berpartisipasi aktif di kampus, juga bisa memberikan kontribusi yang nyata lah terutama untuk mahasiswa jurusan gizi. Bener banget ya. Dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang diadakan sama Himazi. Ya, banyak sekali prokerja yang diadakan oleh Hima. Gitulah. Mungkin kalau impact-nya nih atau dampaknya ke Pipa sendiri dari bergabung di Himazi ini apa gitu? Alhamdulillah yang kita rasakan itu pertama melatih rasa kepedulian, juga melatih rasa bertanggung jawab, dan juga melatih kepercayaan diri dan skill komunikasi kita. Oke, jadi banyak banget yang bisa ditingkatkan, dilatih gitu ya melalui bergabung di organisasi. Ya. Apalagi di bendahara juga latih ngitung uang, keuangan gitu lah, seputar keuangan. Ya, seputar keuangan pembukuannya lah ya berarti ya. Oke. Terus juga kalau throwback nih ke semester-semester awal, Pipa juga ada ngikutin panitiaan Paperta nih, panitia pemilihan raya tahunan di tahun 2024 kemarin. Iya, di tahun Nah, kalau boleh tahu pas di Paperta tahun lalu Pipa tuh sebagai apa sih gitu? Mungkin boleh diceritain. Nah, jadi kemarin itu aku ada ngikut kepanitiaan namanya Paperta, pemilihan raya tahunan. Itu tuh di sana kita untuk memilih ketua ya, Presma, ketua organisasi dan wakilnya di Presma yang BEM ya, yang ketuanya itu yang BLM. Ya. Nah, jadi di sana kita ada pemilihan ketua dan wakil ketua BEM dan BLM. Nah, jadi itu kemarin di sana aku jadi kepanitiaan seksi acara. Alhamdulillah. Seksi acara ya. Nah, gimana tuh mungkin experience-nya ketika Paperta tahun lalu?
Nah, itu dulu di Paperta Tanganol itu memang seru banget sih, Mir. Seru banget. Iya, karena di sana kita ada dari jurusan gizi, ada keperawatan, ada juga kebidanan, semuanya digabung dalam satu kepanitiaan. Jadi nggak kayak Himazi ya? Iya, kalau di Himazi ini kan kita terkhusus mahasiswa jurusan gizi kan. Nah, kalau kemarin di Paperta itu ada mahasiswa keperawatan, ada gizi, ada bidan juga. Nah, jadi di situ kemarin kami ada, kalau nggak salah ada 3 kali program kerja yang besar. Nah, tentunya itu untuk memilih, untuk hasil akhirnya memilih ketua dari BLM dan juga Presma dari BEM. Iya, dan kemarin itu alhamdulillah aku di Sekcar. Alhamdulillah experience yang didapat itu memang sangat berdampak kali bagi aku, melatih komunikasi dan public speaking aku di depan umum gitu. Oke, kalau boleh tahu. Oke, lanjutin dulu nih, masih seru kayaknya. Iya, dan juga kemarin itu anggota kepanitiaannya juga seru, ada dari tingkat 2 yang kemarin sekarang udah tingkat 3, dan juga ada teman-teman dari tingkat 1 kemarin sekarang udah tingkat 2, ya kan. Nah, itu kemarin teman-temannya seru, aktif banget, pokoknya asik deh kemarin tuh, Mir. Dan juga sekarang teman-temannya udah ada yang masuk ke BLM, ke Himabit, Himakep, dan Himazi. Oke, berarti itu kalau kayak sebuah event dan dikumpulin nih siapa yang mau bergabung ke panitianya gitu karena ya. itu Paperta. Karena Paperta itu kemarin kan sebelum kita ada organisasi Himazi, sebelum open recruitment Himazi, BEM dan BLM kan. Benar-benar. Nah, jadi kemarin tuh semuanya masih digabung ke sana. Dan setelah itu barulah pencar ke organisasi masing-masing. Oke. Berarti itu kita mendaftar untuk ikut tergabung dalam Paperta atau kayak dipilih atau gimana? Nah, itu kemarin awalnya kan ada open recruitment. Ini sekarang udah ada nih kalau nggak salah. Yang tahun ini udah ya? buka ya. Nah, jadi kemarin itu kan aku minat, jadi aku daftar, ikut daftar ke seksi acara. Dan alhamdulillah setelah dites, tes wawancara, dan kalau nggak salah ada tes tertulis juga ya. Kalau nggak salah. Dan terus alhamdulillah lulus di seksi acara. Nah, setelah itu kemarin di program kerja yang pertamanya aku jadi apa nih? Di program kerja yang pertamanya itu kemarin aku baca tilawah Al-Quran. Terus yang kedua jadi moderator. Luar biasa banget nih ya Kak Pipa. Alhamdulillah ya. Banyak yang bisanya nih. Iya, selagi ada kesempatan kita terus berkembang ya guys. Pokoknya dicoba ya. Iya, dicoba hal-hal baru. Kapan lagi coba kalau nggak dari sekarang? Iya, benar banget. Oke, apalagi ya Pip? Kayak banyak kali nih. Iya nih Mir. Lagi ya Mir. Oke, mungkin mundur lagi nih kita sedikit di acara inaugurasi tahun 2024 kemarin. Ipah nih terpilih menjadi finalis Bujang Dara. Nah, gimana tuh prosesnya sampai terpilih menjadi finalis Bujang Dara? Itu alhamdulillah sekali ya. Itu kemarin kita baru-baru di tingkat 1 kemarin kan ada juga pemilihan ajang Bujang Dara Poltekkes Kemenkes Riau. Nah, itu kemarin aku juga ikut perwakilan dari kelas, dan alhamdulillah setelah mengikuti step-step tesnya, pertama ikut tes tertulis, lalu lulus 20 orang, terus dites lagi wawancara, sampai akhirnya ada finalis 5 besar. Alhamdulillah yang 5 besar itu kita dipilih lagi di hari puncaknya. Di hari puncaknya ya, di inaugurasi Bujang Daranya. Kalau boleh tahu nih, kan kalau inaugurasi itu kan ada minat bakatnya nih. Pipa apa nih yang ditampilin kemarin gitu pas acara? Itu malu sih Mir sebenarnya. Boleh dong, kan bagian dari perjalanan juga. Iya, bagian dari perjalanan ya Mir. Kemarin itu pertama aku minatnya itu kalau nggak salah waktu aku tes wawancara itu kalau nggak salah aku ngaji tilawah ya, tilawah Quran. Nah, tapi cuman pas di inaugurasinya, di acara puncaknya itu kemarin kan nggak bisa ngaji, kan seni kan? Iya, seni. Jadi kemarin aku milih nyanyi. Mungkin bukan nggak bisa kali ya, tapi menyesuaikan dengan acara puncaknya. Dengan acara puncak, biar lebih asik, heboh gitu kan. Gitu. Jadi nyanyi ya, Viu? Iya. Dan juga di Bujang Dara ini aku banyak dapat pengalaman dari teman-temannya juga, teman-teman hebat, top 5 finalis Bujang Dara ya kan. Di sana juga bisa menambah teman, menambah relasi. Juga teman-temannya ada yang dari kebidanan, ada dari keperawatan, ada dari gizi juga. Di sana kami bisa berbagi pengalaman seputar
jurusan kampus dan juga seputar Bujang Darat. Bujang Darat, Iya. seputar kampus itu pas Seru deh pokoknya, Mir. Bener banget. Karena pas awal-awal semester juga kan, Iya, semester masih awal-awal tingkat 1 kemarin. Jadi awal baru masuk, baru mulai kuliah ini Pipa udah nyobain banyak banget berarti ya. Kalau kita Iya. runtun ikut Bujang Darat, terus Bujang juga Darat, Kaperta, Kaperta, masuk Himazi, dan jadi dan mahasiswa alhamdulillah kemarin prestasi. terakhir mendapat prestasi kemarin, alhamdulillah. Keren banget nih. Nah, kan Pipa banyak nih kegiatan-kegiatannya, mungkin dari awal masuk gitu kan, sampai sekarang. Nah, mungkin boleh nih dibagiin tipsnya gimana sih menyeimbangkan antara akademik nih, kuliah, sama non-akademik kayak ikut lomba, juga tadi Bujang Darat, terus juga ikut organisasi. Nah, sebelumnya untuk kita bisa membagi waktu menyeimbangkan agar bisa balance antara akademik dan non-akademik itu, pertama kita harus menentukan skala prioritas dulu nih. Jadi kita harus menentukan apa nih yang paling penting yang harus aku lakukan. Jadi yang pertama itu aku mementingkan tugas kuliah dulu, di akademik dulu. Misalkan kalau kita lagi belajar di kelas atau mau praktek atau mau ujian, jadi harus dipersiapkan dengan matang-matang terlebih dahulu. Nah, setelah itu apabila ada tugas hima atau tugas atau lainnya yang di segi non-akademik, baru dipersiapkan juga dengan matang tentunya, dengan penuh tanggung jawab. Oke, berarti dua-duanya harus tetap disesuaikan, tapi pakai skala prioritas. Iya, sebenarnya dua-duanya sama-sama penting, tapi kita harus menentukan mana yang paling penting terlebih dahulu. Benar-benar. Gitu nih. Oke, keren banget nih Pipa. Oke, sebenarnya masih banyak banget yang mau dibahas, tapi mungkin sampai sini dulu lah kali ya, Pi, pembahasan kita. Oke, Mir, ya. Oke, mungkin ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan mungkin? Tips atau ada kata-kata khusus? Jadi, yang bisa kita sampaikan untuk teman-teman semuanya, semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya dan semoga apa yang kita bahas kali ini bisa positif ya, Mir. Dan pesan untuk teman-teman semuanya, tetap semangat, terus belajar dan pantang menyerah. Dan ayo kita sama-sama bisa mengembangkan diri lebih baik lagi dan bisa berkontribusi untuk lingkungan kampus dan lingkungan sekitar kita untuk menjadi lebih baik lagi. Tetap semangat. Oke, mungkin segini aja nih bincang-bincang Mira sama Pipa hari ini. Nah, semoga teman-teman dapat mengambil sisi positifnya dari apa yang kami sampaikan. Oke. Bye-bye guys. Bye-bye semuanya.